Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Jumpa lagi kita di dalam program MDT Makin Dekat Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang mengingatkan kita tentang kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia demi kita orang berdosa. Dari tempat yang mulia, Dia rela datang ke dalam dunia demi kita manusia. Saudara, mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Untuk hari ini, di momen kami akan memperingati kelahiran-Mu. Biarlah sekali lagi Engkau meneguhkan iman setiap kami. Firman yang kami baca, firman yang kami dengar, biarlah semakin terus memperteguh iman kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan kita akan baca dalam Matius pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, setiap bayi yang lahir dalam dunia, nama menjadi sesuatu yang penting. Setiap orang tua akan memberikan nama yang terbaik buat anaknya. Dan di balik nama ada harapan yang terkandung di dalamnya. Saudara, dari semua nama yang indah, nama yang mulia, nama yang hebat yang ada di dalam dunia ini, ingatlah, hanya ada satu nama yang paling indah dan mulia, yaitu nama Yesus. Nama Yesus indah dan mulia, karena nama itu adalah nama yang menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, Alkitab mengungkapkan kebenaran jauh sebelum Yesus lahir. Kehadiran Yesus sudah dinubuatkan Nabi. Di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 dikatakan anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan firman Tuhan katakan hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudara, Immanuel mempresentasikan tentang kehadiran Allah. Allah yang datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus, anak yang tunggal, hadir di tengah-tengah umatnya. Bukan hanya sekedar hadir, tetapi dia berkarya dalam hidup umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bagaimana kita memaknai Sang Immanuel dalam hidup kita? Ada dua hal, saudara. Yang pertama, ingatlah, kita tidak sendirian. Dalam bahasa asli, Immanuel dibagi dua kata. Immanu yang berarti bersama kita, dan El yang berarti Tuhan.
Dua penggalan kata ini jelas mengingatkan kita sebagai umatnya, kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian berjalan dalam dunia yang gelap ini. Kita tidak sendirian dalam perjalanan iman kita. Kita tidak sendirian mempertahankan iman kita bagi Yesus. Kita tidak sendirian menanggung penderitaan kesulitan dalam hidup ini. Kita tidak sendirian bergumul dalam dunia ini. Immanuel selalu ada bersama kita. Immanuel menyertai hidup kita. Immanuel hadir dalam segala keadaan hidup kita. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memaknai Immanuel dalam hidup kita? Yang kedua, gantungkanlah harapanmu kepada Sang Immanuel. Gantungkan harapanmu kepada Sang Immanuel. Saudara, Yesaya 8 ayat 8. Kata Immanuel ini dikaitkan dengan penghakiman atau bencana untuk bangsa yang menolak Tuhan. Saudara bisa baca dalam Yesaya 8 ayat 8. Tetapi kepada umat yang menggantungkan harapannya kepada Sang Immanuel akan diselamatkan. Bagian ini mengingatkan kita tentang pengharapan masa depan bersama Tuhan. Dengan demikian kita tidak perlu takut dan cemas. Apapun yang terjadi dalam hidup orang percaya, ada Immanuel bersama kita. Immanuel dalam bagian ini memproklamirkan meskipun ada ancaman, Immanuel hadir memberikan harapan dan penghiburan. Janji Allah kepada umatnya akan menyertai umatnya. Menjadi jaminan keselamatan bagi umat yang percaya dan setia kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ingatlah kita tidak sendiri. Allah selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Bencana, kesulitan, penderitaan tidak akan menghalangi kehadiran Allah dalam hidup umatnya yang percaya dan setia kepadanya. Mari ambil komitmen untuk terus melangkah dalam iman. Momen Natal tahun 2025 bila sungguh membawa kita semakin setia kepada Tuhan. Mulut lidah kita hanya memuji nama Yesus, nama di atas segala nama. Bila sungguh Tuhan terus menyertai hidup kita. Amin. Tuhan memberkati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih firman-Mu sekali lagi meneguhkan iman kami. Tentang apa arti Immanuel bagi kehidupan kami setiap umat-Mu. Bila kami sungguh maknai ini dalam hidup kami Tuhan. Ini menjadi pegangan kami Tuhan. Menjadi panduan kami dalam hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Apapun yang terjadi, kami imani Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih firman-Mu yang hidup ini. Ini doa kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di momen Natal tahun 2025 ini, Tuhan persiapkan hati setiap kami
dari anak-anak sekolah minggu sampai yang dewasa, yang tua. Bagaimana kami siap menerima taburan firman-Mu. Firman-Mu yang akan mengubah setiap hidup kami. Tuhan, tolonglah. Biarlah momen Natal ini tidak hanya lewat hanya sekedar perayaan dan peringatan, tetapi sungguh Tuhan, ini kami hidupi di dalam perjalanan iman kami, untuk kami melangkah dan menyongsong di tahun yang akan Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul di hari-hari ini dalam segala keadaan pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan, tetap teguhkan iman umat-Mu. Biarlah kesulitan apapun yang dialami, kesakitan yang dialami apapun, tetap membuat umat-Mu setia dan berpegang hanya kepadamu. Di doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Natal.